kompetensi dasar. Dalam cerita sejarah Indonesia, terdapat 2 kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Apa tujuan pembelajarannya? Di sini, setelah kalian mempelajari cerita sejarah Indonesia, siswa diharapkan mampu menentukan struktur dan kebahasaan cerita sejarah Indonesia. Itu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi. Apa itu novel sejarah? Novel sejarah adalah novel atau cerita yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau disebut rekon. Jadi novel sejarah ini adalah cerita yang terjadi di masa lampau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tetapi di sini novel cerita sejarah itu digabungkan dengan imajinasi si pengarang. Jadi ada cerita fiktif yang pengarang masukkan dalam ceritanya. Adapun jenis-jenis novel ulang yaitu ada rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi rekon pribadi ini ceritanya itu memuat suatu kejadian dan penulisnya tersebut terjun secara langsung. Jadi dia ikut serta dalam cerita tersebut. Sedangkan yang kedua ada rekon faktual. Rekon faktual adalah novel yang memuat suatu kejadian secara faktual, seperti eksperimen, laporan polisi, dan lain-lain. Jadi rekon faktual ini cerita ulang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi data-data yang dia kumpulkan itu asli, ya, seperti laporan polisi, tidak fiktif. Yang ketiga, rekon imajinatif. Novel yang memuat kisah nyata yang disajikan dengan hayalan dan diceritakan secara lebih rinci. Jadi intinya rekon itu adalah cerita yang terjadi di masa lampau berdasarkan fakta-fakta yang ada dan diceritakan ulang dengan menambahkan suatu imajinasi atau cerita fiktif. Jadi pengarang menambahkan cerita fiktif. Itu yang dimaksud novel sejarah atau cerita sejarah. Sedangkan teks sejarah adalah uraian mengenai fakta sejarah atau kejadian masa lampau yang menjadi latar belakang terbentuknya sebuah peristiwa. Jadi teks sejarah ini isinya berupa fakta peristiwa masa lampau yang mempunyai nilai sejarah. Jadi teks sejarah itu asli, non-fiksi, tidak ditambahkan imajinasi. Jadi apa adanya yang terjadi di masa lampau. Jadi sudah jelas perbedaannya antara novel sejarah dan teks sejarah. Dilihat dari tokoh. Perbedaannya itu tokoh nyata dan bersumber pada fakta. Itu untuk teks sejarah.
Jadi tokohnya benar-benar ada. Kalau novel sejarah, tokohnya fiktif, jadi hanya karangan belaka. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam teks sejarah sifatnya gradual atau berangsur-angsur. Jadi rangkaian peristiwanya itu sedikit demi sedikit. Beda dengan novel sejarah, sifatnya itu hierarki. Jadi ada urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Yang ketiga, kejadian. Dalam teks sejarah, cerita atau kisah nyata yang betul-betul terjadi kejadiannya. Sedangkan novel sejarah tidak harus berisikan fakta sepenuhnya, melainkan terdapat imajinasi penulis di dalamnya. Yang keempat, ada tipe karya. Kalau teks sejarah, karyanya itu ilmiah. Kenapa? Karena data-data yang dikumpulkan memang benar adanya, fakta. Sedangkan untuk novel sejarah, karyanya itu berupa karya sastra. Yang kelima, ada sumber. Kalau teks sejarah, informasi yang dia dapatkan itu adalah dari hasil riset nyata dan bisa dikonfirmasi. Sedangkan novel sejarah berdasarkan wawancara atau cerita yang pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah perbedaan teks cerita sejarah dengan teks sejarah. Sedangkan persamaannya adalah keduanya memiliki isi yang berkaitan dengan sejarah. Yang berikutnya ada struktur teks cerita sejarah. Di sini strukturnya terdapat 6 bagian. Pengenalan situasi cerita yang pertama. Apa itu pengenalan situasi cerita? Jadi di awal paragraf pengarang menyeting atau membuat cerita baik secara waktu, tempat maupun suasana. Jadi di situ mengenalkan para tokoh, boleh tempat, menata adegan maupun suasana. Sedangkan pengungkapan peristiwa yang kedua, di sini bagian awal menimbulkan berbagai masalah atau pertentangan ataupun kesukaran antar tokoh. Di sini baru timbul berbagai masalah. Sedangkan yang ketiga menuju konflik. Nah, di sini menuju konflik itu terjadi peningkatan dari tadi yang pengungkapan peristiwa. Adanya sedikit peningkatan terhadap peristiwa, bisa itu berdasarkan ceritanya berkegembiraan, bisa kehebohan ataupun kesukaran tokoh. Yang keempat, ada puncak konflik. Puncak konflik di sini berarti masalah yang sangat klimaks. Ya, di sini cerita yang paling besar dan menegangkan. Sedangkan yang kelima, adanya penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini dijelaskan akhir nasib para tokoh setelah melalui berbagai masalah. Jadi bagaimana akhir dari ceritanya. Sedangkan pada koda itu isinya berupa kesimpulan atau komentar dari cerita yang diceritakan. Tapi biasanya kalau koda itu lebih dikembalikan lagi kepada si pembaca, bagaimana kesimpulannya. Yang berikutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya ini menjelaskan tentang suatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan bermasyarakat, peradaban, dan kebudayaan.
Sedangkan yang kedua ada nilai moral. Kalau moral itu sudah pasti berhubungan dengan etika atau sikap seseorang. Jadi menilai, memberikan nasihat atau ajaran berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Yang ketiga ada nilai agama. Nilai agama itu berkaitan dengan kehidupan beragama. Yang keempat ada nilai sosial. Kalau nilai sosial itu berkaitan dengan orang banyak. Misalnya masyarakat, kita bersosialisasi dengan orang banyak. Yang kelima, nilai estetis atau nilai keindahan. Jadi di sini pengarang menyajikan suatu karangan itu dengan sangat indah. Sedangkan kaidah kebahasaannya di sini pertama ada menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Jadi kalimatnya itu bermakna lampau. Contoh, prajurit yang diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama setelah tugasnya selesai. Nah, di sini kalimat bermakna lampau. Yang mana? Itu prajurit. Di sini kan sekarang jarang menggunakan kata prajurit. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu. Biasanya menggunakan konjungsi. Seperti apa saja contoh urutan waktunya? Misalkan sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, ataupun kemudian. Ya, misalkan setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu tindakan. Berarti di sini melakukan sesuatu. Pertama ada kata kerja atau verba benefaktif. Apa itu benefaktif? Yaitu kata kerja atau verba yang menggambarkan pekerjaan, tindakan yang diperbuat untuk orang lain. Biasanya benefaktif itu menggunakan imbuhan mekan untuk orang lain. Ingat ya, benefaktif itu verba untuk orang lain. Biasanya menggunakan imbuhan mekan. Contoh, Andi sangat suka memandikan kucingnya. Nah, memandikan kata dasarnya mandi, imbuhannya me dan kan. Atau membelikan kata dasarnya beli, imbuhannya me kan. Terus menjanjikan kata dasarnya janji, imbuhannya me dan kan. Yang kedua ada verba reflektif. Apa itu reflektif? Verba yang menggambarkan tindakan yang dilakukan pada diri sendiri. Tadi kalau benefaktif itu verba untuk orang lain, kalau reflektif verba untuk diri sendiri. Contoh imbuhannya apa? Imbuhannya me. Misal, merias, memotong, mencangkul. Nah, itu untuk diri sendiri. Yang ketiga ada resiprok. Resiprok itu untuk siapa? Tindakan yang dilakukan oleh dua orang. Imbuhannya menggunakan ber. Misal, bersalaman, berpegangan, bertatapan. Itu resiprok. Jadi adanya tindakan yang dilakukan oleh dua orang. Selanjutnya, keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu, menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya ada kata
menceritakan tentang atau menurut. Ada juga mengungkapkan, menyatakan, menuturkan, mengatakan bahwa. Misalkan contoh kalimatnya, menurut sang patih, tuh ya. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya kata apa? Misalnya menginginkan, berarti dia menyatakan suatu pikiran ada yang diinginkan. Atau mengharapkan, mendambakan, menganggap, merasakan. Itu contoh menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Kalau dalam cerita, ciri dialog itu biasanya menggunakan tanda petik ganda atau tanda petik dua dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, mana surat itu? Nah, kata-kata tersebut ditandai dengan tanda petik dua. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Kata sifat di sini untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalkan kata sifat itu cantik, tampan, pemarah, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Yang berikutnya ada makna kias. Makna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Contohnya di sini, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya hanya ibu ratu Raja Patni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Yang mana makna kiasnya, yaitu terpukul hatinya. Terpukul hatinya di sini bukan berarti hatinya dipukul-pukul, tapi terpukul hatinya itu dia merasa sangat sedih. Adapun misalkan contoh lain, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Apakah Gajah Mada itu bisa membeku? Bukan ya, tetapi maksud membeku di sini adalah diam saja. Jadi makna kias di sini bukan makna sebenarnya. Yang kedua, ada penggunaan peribahasa daerah oleh penulis untuk memperkuat latar, waktu, dan tempat kejadian. Di sini contohnya, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Jadi di sini peribahasanya adalah gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Artinya hidup makmur, aman, tentram. Atau ada yang kedua, singa parepen yang juga disebut bango lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Itu artinya bermain-main dengan nyawa. Itu yang disebut peribahasa. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.